Di balik kesibukan kota, tersimpan satu masalah yang tak kunjung selesai. Sampah. Permasalahan ini bukan hanya soal tumpukan plastik dan sisa makanan, tapi tentang bagaimana kita memperlakukan lingkungan tempat kita hidup. Setiap harinya, Indonesia menghasilkan lebih dari 175.000 ton sampah. Sebagian besar berakhir tanpa arah, dibakar sembarangan, atau menumpuk begitu saja. Dan semua itu berawal dari satu titik, sistem pembuangan dan pengolahan yang belum berjalan semestinya. Kini, mari kita arahkan perhatian pada salah satu simpul dari persoalan ini. Pasar Ciputat, Tangerang Selatan. Pasar Ciputat bukan hanya tempat transaksi, ia adalah denyut kehidupan bagi ribuan warga. Tempat sayur segar berpindah tangan dan kebutuhan pokok ditemukan. Namun, tak jauh dari sana, bahkan berdampingan, berdiri sebuah tempat pembuangan sementara yang secara resmi bernama TPS 3R Pasar Cantik. Ya, alhamdulillah ini TPS 3R Pasar Cantik. Kalau masalah pembuangan sampah sini dari 3 kecamatan, Ciputat Timur, Ciputat, dan Pamulang. Kebanyakan dari masyarakat dan sekitar, khususnya buat pasar Ciputat itu sendiri. Dan alhamdulillah di sini sebetulnya sampah itu sudah hampir perkiraan 20 ton lah sehari. Semuanya dari kegiatan sehari-hari warga. Dari sisa sayur, buah busuk, plastik pembungkus, hingga limbah rumah tangga. Sampah organik dan anorganik bercampur, dan jika tak ditangani dengan cermat, masalah baru akan timbul dalam hitungan hari. Dalam beberapa waktu terakhir, TPS Pasar Cantik menjadi sorotan media. Tumpukan sampah menggunung, pengangkutan tersendat, dan bau tak sedap menyebar ke pemukiman warga. Kondisi ini bukan tanpa sebab. Minimnya armada pengangkut dan kurangnya koordinasi antara pihak membuat penanganan menjadi stagnan. Petugas kebersihan di lapangan kerap berjibaku sendiri, sementara perencanaan di atas meja hanya jadi dokumen. Tempat pembuangan sementara TPS 3R Pasar Cantik, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten kembali dikepung tumpukan sampah. Nama Pasar Cantik seolah menjanjikan keindahan, kenyamanan, dan kerapihan. Namun harapan itu sirna begitu melihat tumpukan sampah yang menghantarkan bau menyengat di kawasan Pasar Cantik, Ciputat, Tangerang Selatan. Warga di salah satu pasar di Ciputat, Tangerang Selatan digegerkan dengan adanya ribuan belatung yang berasal dari sampah yang menumpuk pada hari Minggu. Tumpukan sampah yang dibiarkan selama bertahun-tahun tidak hanya menimbulkan bau busuk, tetapi juga menyebabkan ribuan belatung menyebar ke jalan hingga lapak pedagang. Itu kan permasalahannya karena kurang harmonis hubungannya antara pelaksana dan yang dilaksanakan. Biar gimana pun seringkali terkendala oleh armada itu sendiri. Karena ya kita kelihatan berusaha semaksimal mungkin, syukur itu bisa terangkat karena ya gimana kerjasama dengan daerah Kota Tangerang Selatan itu sendiri. Seringkali kan masalah armadanya yang kurang. Bagi warga yang tinggal di sekitar TPS, bau busuk dan pemandangan tidak sedap sudah jadi makanan sehari-hari. Anak-anak bermain di dekat tumpukan, sementara lalat dan tikus bebas berkeliaran. TPS 3R yang seharusnya menjadi solusi justru menjadi bagian dari masalah itu sendiri. Waktu permasalahan sampah itu mengganggu sekali karena kita kan jaraknya dekat ya dari rumah ke sini. Itu sampai kita yang di rumah tuh nggak berani buka jendela, nggak karena benar-benar nyengat benar ya. Sampai akhirnya kita laporan ke RW, ke RT, katanya sih udah ditindaklanjuti ke lurah. Gak taunya makin menjadi kan sampai gunungan yang dulu sampai tinggi. Ya ada masalah apa? Gak taunya kita dengar ada masalah booming tuh sampai di grup yang katanya ada kasusnya korupsi karena jadi sampah kan terlantar. Keberadaan tumpukan sampah bukan sekadar gangguan pandangan atau bau, tapi perlahan ia menjadi ancaman kesehatan yang nyata. Bau yang dihasilkan dari sampah tersebut akan mengotori udara, lalu udara yang kita hirup akan menimbulkan
iritasi pada pernapasan dan akan menimbulkan penyakit pada paru-paru. Namun, di tengah kondisi yang memprihatinkan, secercah harapan muncul. Pengelola TPS Pasar Cantik mencoba bangkit, bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Langkah awal yang dilakukan adalah pemilahan sampah. Sampah tidak lagi dibuang dalam satu lubang besar, tetapi dipisah berdasarkan jenis organik dan anorganik. Salah satu inovasi paling menarik adalah penggunaan maggot. Larva lalat ini mampu mengurai sampah organik dalam waktu singkat. Sisa sayur dan buah dari pasar yang biasanya membusuk dan menimbulkan bau menyengat, sekarang diubah menjadi pakan ternak yang bernilai. Ini bukan hanya soal pengurangan volume sampah, tapi juga tentang menciptakan ekosistem ekonomi baru dari sesuatu yang dulu dianggap tak berguna. Sebenarnya kalau pengolahannya tepat gitu ya, ini hal yang positif. Ya, mengurangi sampah karena selama ini kan permasalahan sampah hanya dioper dari penampungan sementara ke penampungan akhir. Tapi kalau ada pemilahan, mengurangi volume sampah. Ya, organik bisa jadi POC dan pupuk kering. Yang non organik yang mulai dari plastik, botol ada nilai jual ekonomisnya. Bok-bok kayu itu kita pinggirin bisa buat bahan bakaran. Setidaknya kan mengurangi, paling yang dibuang sisa residu. Kalau dari 20 ton itu bisa kisaran 5 sampai 10 ton sisa. Sayangnya, proses tak selalu berjalan mulus. Untuk sampah anorganik seperti plastik dan botol kemasan, TPS 3R belum memiliki sistem pengolahan yang memadai. Sampah-sampah itu hanya dipilah lalu dikumpulkan. Belum diolah, belum dijual, hanya menumpuk. Padahal, barang-barang ini memiliki nilai ekonomi. Jika dijual ke pabrik daur ulang, mereka bisa diubah menjadi trash bag, ember, hingga bahan baku plastik baru. Namun, minimnya peralatan, mesin rusak tanpa perawatan, dan ketiadaan anggaran membuat pengolahan ini tak bisa berjalan. Banyak pengelola harus merogoh kantong pribadi untuk sekadar memastikan TPS tetap beroperasi. Lebih parah lagi, hubungan antara pengelola lapangan dan pihak pemerintah pun tak harmonis. Alih-alih saling mendukung, seringkali keduanya jalan sendiri-sendiri. Jadi ada di Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 di pasal 12 itu sebenarnya udah berkewajiban setiap orang, setiap individu itu wajib untuk melakukan pengurangan dan penanganan sampah termasuk tadi milah sampah dan segalanya itu ya yang berwawasan lingkungan. Artinya itu udah ada kewajiban melakukan pengolahan setelah dia pasca konsumsi gitu ya. Jadi dia ada timbulan sampah organik, umpamanya ada timbulan sampah non-organik, dia harus sudah berkewajiban. Nah, persoalannya ini antara regulasi yang tertulis itu tidak diimplementasikan. Pengolahan sampah bukan sekadar masalah teknis. Ia adalah potret dari sistem yang belum siap. Di tengah keterbatasan, semangat tak pernah padam. Para pengelola tetap memilah, menyortir, dan mencoba menjual sampah bernilai. Karena mereka percaya perubahan tidak harus menunggu sempurna. Langkah kecil seperti memisahkan sampah rumah tangga bisa jadi awal dari perubahan besar. Pasar Ciputat dan TPS-nya masih punya jalan panjang. Tapi jika ada kolaborasi, sinergi, dan dukungan yang nyata, Cantik di nama Pasar Cantik bukan sekedar formalitas, tapi cermin dari lingkungan yang bersih, sehat, dan manusiawi.